Shalom saudara-saudara semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai ciri rohani yang sehat. Nats yang terambil di dalam Mazmur 42 ayat yang pertama, ayat yang kedua. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudara, memiliki kerinduan yang mendalam kepada Tuhan adalah ciri khas orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Hal ini bisa kelihatan sekali pada kehidupan Raja Daud yang merupakan tokoh yang dikenal sangat mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Kerinduannya pada Tuhan dituangkan di dalam bentuk kata-kata berbentuk puisi seperti yang terdapat dalam kitab Mazmur. Dari kitab Mazmur itu kita bisa melihat bagaimana Raja Daud benar-benar menjadikan Tuhan sebagai tempat bergantung hidup sepenuhnya. Bahkan ketika dirinya dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh, dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Tentunya hidupnya menjadi tidak tenang dan bahkan jauh dari yang namanya kenyamanan ketika dirinya menjadi buronan bagi Raja Saul. Tetapi pada akhirnya kita mengetahui bahwa Tuhanlah yang menjaga dan melindungi dan membuat Daud pada akhirnya justru menjadi Raja Israel menggantikan Raja Saul. Oleh karena itulah tidak ada alasan lagi bagi Daud untuk tidak memiliki kerinduan yang mendalam kepada Tuhan yang telah menolong hidupnya. Saudara, hendaknya hal ini pun bisa menjadi contoh buat kita semua yang pernah ditolong Tuhan melalui berbagai macam peristiwa pribadi, mulai ada yang pernah ditolong ketika dalam keadaan kekurangan, pernah disembuhkan oleh Tuhan ketika keadaan sakit, ataupun pernah diselamatkan oleh Tuhan dari sebuah peristiwa yang mengerikan. Ini semuanya sebenarnya menjadi bukti penyertaan Tuhan yang nyata di dalam hidup setiap orang percaya. Sama seperti Raja Daud yang tidak melupakan kebaikan Tuhan dengan cara memiliki kerinduan yang mendalam kepada Tuhan, maka seharusnya kita yang pernah juga ditolong oleh Tuhan harus melakukan hal yang sama, yaitu benar-benar memiliki kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya seringkali seseorang itu baru benar-benar bersungguh-sungguh kepada Tuhan ketika dia menginginkan pertolongan Tuhan atau mujizat Tuhan terjadi di dalam dirinya. Atau seseorang mengalami peristiwa yang memilukan dirinya dan membuat diri mereka seolah-olah menjadi tidak aman. Maka barulah orang-orang tersebut mencari atau memerlukan pertolongan Tuhan. Barulah seolah kehausan akan Tuhan itu mulai muncul di dalam dirinya ketika peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi. Dan ketika segala sesuatu di dalam hidupnya berjalan dengan baik-baik saja, maka mulailah kerinduan kepada Tuhan menjadi berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Oleh karena itulah, Tuhan itu sebenarnya mengizinkan segala peristiwa di dalam hidup kita terjadi, termasuk peristiwa yang tidak menyenangkan, supaya hal-hal seperti itu benar-benar membuat kita berada pada kondisi yang membawa kita kepada kerinduan terus-menerus dan kehausan terus-menerus kepada Tuhan. Orang percaya harus mengerti bahwa ciri pokok orang yang rohaninya sehat adalah ketika dia memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Kehausan ini adalah sebuah kehausan yang benar-benar menjadi sebuah kebutuhan yang tidak mungkin bisa digantikan oleh hal-hal yang lain selain Tuhan. Dengan demikian, orang-orang seperti ini akan memiliki kehausan yang benar-benar menyiksa dirinya jika kehausan itu tidak dipenuhi. Inilah kehidupan rohani yang sehat. Hal ini sangat identik dengan orang yang lapar dan haus secara fisik. Orang yang lapar dan haus secara fisik akan sangat memerlukan asupan makanan dan minuman supaya tubuhnya bisa bergerak dengan normal. Tetapi berbeda jika seseorang mengalami kesakitan tubuh, maka dia seolah tidak bergairah dan tidak memiliki keinginan untuk makan dan minum. Yang lebih parah adalah ketika seseorang berada di dalam ambang kematian, maka makanan dan minuman sudah tidak lagi menarik dirinya. Kesimpulannya, hanya orang sehatlah yang memerlukan makan dan minum. Demikian halnya dengan rohani kita. Orang yang sehat rohaninya bisa terlihat ketika seseorang itu memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan, termasuk firman-Nya dan juga hadirat Tuhan. Orang yang sehat rohaninya akan berusaha untuk mencari asupan rohaninya, supaya rohaninya bisa tetap berjalan dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Sebaliknya, orang yang rohaninya sakit pasti merasa tidak lagi memerlukan firman Tuhan maupun kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Bagi orang-orang yang sakit seperti ini, pasti dirinya merasa cukup jika dia memiliki keadaan yang aman, nyaman, dan terhormat yang ditopang oleh kekayaan materi di dunia ini.
Orang-orang seperti ini akan merasa baik-baik saja, tetapi sejatinya rohaninya sedang tidak sehat. Oleh karena itulah kehausan dan kelaparan terhadap Tuhan dan firman-Nya. Kehausan terhadap Tuhan dan firman-Nya ini menjadi indikator yang baik untuk mengukur kesehatan rohani seseorang, termasuk kesehatan rohani diri kita sendiri. Dan kita sudah harus mulai jujur sejak saat ini. Untuk dengan jujur melihat ke dalam hati kita, apakah kita masih memiliki kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan atau tidak. Saudara, ayat di atas mengilustrasikan bahwa manusia itu seumpama seekor rusa yang haus terhadap air. Ini adalah sebuah perumpamaan bahwa begitulah seharusnya jiwa kita kepada Tuhan. Seseorang haruslah memiliki kerinduan seperti seekor rusa yang benar-benar rindu terhadap air. Karena jika tidak, maka hal itu akan membunuh dirinya sendiri, karena dirinya akan kehabisan kekuatan di dalam dirinya. Kata haus dalam teks bahasa Ibrani pada ayat di atas menggunakan kata ta'arok. Kata ini berarti adalah sebuah kerinduan yang sangat berat terhadap sesuatu. Dalam hal ini pemazmur memiliki kerinduan yang sama dengan kehausan seekor rusa akibat kekurangan air. Dan untuk mendapatkan air, seekor rusa pasti akan bersedia untuk berjalan bermil-mil jauhnya hanya untuk mendapatkan air yang sangat diperlukan tubuh fisiknya. Orang percaya pun seharusnya juga memiliki kehausan yang sama, yang rela untuk memperoleh makanan untuk rohaninya yang hanya dipuaskan hanya oleh Tuhan dan firman-Nya. Saudara, saat ini banyak orang karena telah belajar maupun mempelajari ilmu teologi, baik di bangku formal maupun belajar dari internet, sudah tidak lagi merasa memiliki kehausan yang benar terhadap Tuhan dan firman-Nya. Dia merasa sudah tahu segala-galanya, dan dengan pengetahuannya tersebut, dia merasa berhak untuk tidak perlu lagi memiliki kehausan. Cukup biasa-biasa saja, yang penting dia tetap menjadi orang Kristen ataupun tetap pergi ke gereja. Tentunya hal ini akan sangat berbahaya bagi kehidupan rohaninya. Cepat atau lambat, dirinya sudah tidak bisa lagi membedakan Injil yang benar dengan Injil yang palsu. Dan orang-orang seperti ini, biasanya ketika berurusan dengan Tuhan, maka urusan dirinya sendirilah yang akan dikedepankan, di mana Tuhan pun akan dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal seharusnya hidupnya lah yang harus digunakan untuk mengerjakan dan menyelesaikan rencana Tuhan. Tetapi justru Tuhanlah yang dimintanya untuk menyesuaikan dengan keinginan maupun cita-cita dirinya sendiri. Oleh karena itu, saudara, pastikan bahwa diri kita benar-benar adalah orang-orang yang percaya, yang sehat secara rohani, karena kita memiliki kehausan dan kelaparan terhadap Tuhan dan firman-Nya. Saudara, akan ada saatnya bahwa kita sudah tidak bisa lagi memiliki kesempatan untuk diubah oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari gunakan kesempatan yang kita miliki saat ini untuk mencari Tuhan dan mencari kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebelum kita selesaikan renungan hari ini, saya ajak Bapak Ibu semuanya serta saudara semuanya untuk berdoa. Tuhan, mari semakin puaskan hidup kami dengan firman Tuhan yang benar-benar membawa kami supaya kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus teladan kami. Mari semakin didik kami supaya kami benar-benar menjadi murid-murid-Mu yang sejati, yang bersedia mengenakan kehidupan Kristus di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan katakan, amin.